Selamat pagi Pak Cliff dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Tandito Putra Panduwibawa dari program studi akuntansi angkatan 2024. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan dagang. Pertama-tama, apa sih perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang adalah sebuah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang dagangan. Sedangkan perusahaan jasa adalah sebuah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Lantas, dari sudut pandang akuntansi, apakah ada perbedaan antara pencatatan laporan keuangan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Jawabannya adalah tidak jauh berbeda. Pencatatan laporan keuangan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu tidak jauh berbeda, hanya akun-akunnya saja yang berbeda. Jika di perusahaan jasa ada akun pendapatan jasa dan pendapatan sewa, dan lain sebagainya, sedangkan di perusahaan dagang, kita tidak hanya mengenal akun-akun itu saja, tetapi ada akun penjualan, persediaan barang dagangan, beban pokok penjualan atau cost of goods sold, dan lain sebagainya. Di dalam perusahaan dagang, kita mengenal istilah yang namanya term of payment atau biaya termin, yang dimana biaya termin adalah sebuah istilah dalam akuntansi untuk menunjukkan sebuah syarat pembayaran dalam sebuah transaksi. Contoh dari term of payment ini misalnya 5/10, yang artinya pembeli harus melunasi utangnya dalam kurun waktu 10 hari untuk mendapatkan diskon sebesar 5%. Sedangkan jika pembeli itu tidak melunasi utangnya dalam kurun waktu 10 hari, maka pembeli itu tidak akan mendapatkan diskon. Selain itu ada N per EOM, yang artinya pembeli harus melunasi utangnya sampai akhir bulan. Misalnya di bulan Januari sampai akhir bulan Januari. Selain itu ada N per 30, yang artinya adalah pembeli harus melunasi utangnya dalam kurun waktu 30 hari. Di dalam perusahaan dagang, selain term of payment ada istilah yang namanya FOB atau free on board. Intinya FOB ini adalah sebuah istilah dalam akuntansi untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pengiriman dari penjual ke pembeli. Dalam perusahaan dagang ada dua jenis FOB. Yang pertama ada FOB destination, yang kedua ada FOB shipping point. Singkatnya, FOB destination itu biaya pengiriman ditanggung oleh penjual, sedangkan FOB shipping point biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus yang pertama. Jadi di studi kasus yang pertama ini, dan saya ingin memberikan informasi tambahan bahwa sistem pencatatan yang saya terapkan ini adalah sistem pencatatan perpetual, teman-teman ya. Dan kita akan lanjut ke transaksinya. Jadi di sini PT Sukamaju itu dia mendapatkan modal dari PT Berkah Bersama modal sebesar 600 juta. Jadi di sini ada kas sama modal. Nah, di sini teman-teman untuk template-nya saya menggunakan yang perusahaan jasa, teman-teman, untuk yang di video sebelumnya. Dan di sini sudah saya sesuaikan semua, termasuk dari judulnya, kemudian akun-akunnya. Itu sudah saya sesuaikan semua. Dan kurang lebih sama, teman-teman ya. Template antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Bisa dilihat di sini bahwa akun-akunnya ini ternyata lebih banyak, teman-teman, yang lebih detail daripada perusahaan jasa. Perusahaan jasa hanya beberapa yang kita tahu, tapi di perusahaan dagang itu ada banyak, teman-teman. Misalnya di sini ada persediaan barang dagang, kemudian ada beban pokok penjualan dan lain sebagainya, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Di sini di tanggal 2 PT Sukamaju itu dia melakukan penjualan, teman-teman, kepada PT Harapan Jaya dengan total 7,5 juta. Di sini artinya adalah piutang usahanya bertambah dan persediaan barang dagangnya berkurang, teman-teman, karena kita melakukan penjualan. Kemudian kita lihat lagi, jadi pembeliannya itu menggunakan syarat FOB destination, teman-teman. Berarti di sini ada biaya pengiriman atau beban pengiriman, teman-teman. Ada beban pengiriman, dan ini kas, teman-teman ya, tunai, teman-teman. Kemudian beban pokok penjualannya sebesar 200
200.000 teman-teman. Sini bahan pokok penjualan. Kemudian di sini adalah persediaan barang dagang. Di sini piutangnya tadi 7.500.000. Dan di sini bahan pengirimannya itu tadi sebesar 2.160.500. Nah, kemudian bahan pokok penjualannya 200.000. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini PT Farmasi Indah dia mengkonfirmasikan bahwa di tanggal 3 perusahaan kita PT Sukamaju itu dia membeli beberapa peralatan teman-teman dengan total 4.228.000. Berarti di sini karena kita melakukan pembelian, otomatis persediaan barang dagang kita bertambah dan utang usaha kita bertambah teman-teman. Ini sebesar 4.228.000. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini menggunakan syarat FOB destination teman-teman, yang artinya biaya pengiriman itu ditanggung oleh penjual teman-teman. Dan di sini kita tidak perlu mencatatnya karena kita posisinya sebagai pembeli teman-teman. Kemudian kita lanjut ke studi kasus yang selanjutnya, dan kita bisa melihat kira-kira terminnya itu berapa teman-teman ya. Kalau di studi kasus pertama ini kan terminnya 6/5 teman-teman ya. Dan di sini itu 5/10 teman-teman. Terus kemudian ada nota retur. Jadi ini dari PT Harapan Jaya. Seperti yang kita tahu tadi, transaksi dari PT Harapan Jaya tadi kan kita melakukan penjualan, kemudian dia melakukan retur penjualan teman-teman. Dia melakukan retur pembelian. Jadi di sini ini di tanggal 5. Artinya di sini ada retur penjualan teman-teman. Kemudian di sini ada piutang usaha. Jadi karena dia melakukan retur, otomatis piutang usahanya berkurang teman-teman. Terus kemudian ada beban pokok penjualan teman-teman. Jadi di sini kita catat persediaan barang dagang dan beban pokok penjualan. Kenapa kita mencatatnya itu adalah persediaan barang dagang dengan beban pokok penjualan, bukan beban pokok penjualan dengan kas? Secara logika, jika ada retur penjualan teman-teman, otomatis kan jika ada retur, persediaan barang dagang kita bertambah teman-teman, yaitu retur penjualan. Jika ada retur penjualan, persediaan barang kita akan bertambah, dan otomatis kan persediaan barang kita bertambah, beban pokok penjualannya akan berkurang teman-teman, karena melakukan retur. Dan ini returnya adalah 147 teman-teman. Kemudian persediaan barang dagang kita tadi adalah 1.300.000. Dan kita lanjut ke studi kasus yang selanjutnya. Setelah melakukan retur, 2 hari setelahnya tanggal 7 PT Harapan Jaya itu membayar teman-teman. Dan kita lihat apakah di sini dia mendapatkan diskon. Dan di sini ternyata dia mendapatkan diskon teman-teman ya, karena dia membayar di tanggal 7 teman-teman, maksimal di tanggal 7, 6/5. Berarti artinya di sini ada kas dan juga ada piutang usaha teman-teman. Nah, di sini untuk memperhitungkan diskonnya itu, yang pertama itu harga awal dikurangi dengan returnya teman-teman. Jika ada retur, kita kurangi dengan retur, kemudian kita kali dengan berapa persen mendapatkan diskonnya itu. Terus kemudian hasilnya itu kita kurangi dengan harga awalnya teman-teman. Jadi di sini 7,5 kita kurangi dengan 147 karena tadi di retur teman-teman. Yang tutup kurung kita kurangi, buka kurung lagi, 7,5 dikurangi 147, yang tutup kurung kita kali dengan 6% teman-teman, karena mendapatkan diskon sebesar 6%. Dan hasilnya adalah 6.911.820. Maka ini adalah besarnya biaya yang harus dibayar oleh PT Harapan Jaya.
Dan di sini sudah ditandatangani, yang artinya sudah diketahui teman-teman ya. Yang kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Di sini ada di tanggal 8 teman-teman ya. Jadi di sini PT Makmur Berkah itu dia mengkonfirmasikan bahwa kita PT Sukamaju itu membeli barang-barang seperti yang ada di list itu, dan itu sebesar 3.166.000, yang artinya jika kita melakukan pembelian maka persediaan barang dagang kita bertambah dan utang usaha kita bertambah teman-teman. Di sini sebesar 3.166.000. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini menggunakan FOB shipping point, yang artinya kita yang menanggung biayanya teman-teman, biaya pengirimannya. Tadi di sini beban pengiriman sama kas teman-teman itu sebesar 1.744.130. Nah, kemudian beban pokok penjualan tidak perlu kita catat karena kita posisinya sebagai pembeli teman-teman. Nah, kemudian PT Sukamaju dia mengkonfirmasikan bahwa pada tanggal 3 Mei kita membeli beberapa sejumlah item, tetapi di tanggal 10 kita melakukan retur. Nah, ini adalah salah satu contoh retur pembelian teman-teman. Ini ada retur sebesar 1.733 teman-teman. Berarti karena kita melakukan retur pembelian, otomatis persediaan barang kita itu akan berkurang. Berarti di sini ada utang usaha dengan persediaan barang dagang. Nah, utang usaha kita berkurang 733 dan persediaan barang kita juga berkurang 733 teman-teman. Nah, untuk beban yang ditimbulkan dari returnya ini itu sebesar 1,4 juta teman-teman ya. Jadi di sini tidak perlu kita catat karena kita tadi posisinya sebagai pembeli teman-teman, bukan penjual. Kemudian kita transaksi selanjutnya. Nah, di sini ada dua jenis kwitansi teman-teman. Ada dua kwitansi. Yang pertama dari PT Farmasi Indah, yang kedua dari PT Makmur Berkah. Di sini ada di tanggal 13. Jadi tanggal 13 ini PT Farmasi Indah itu PT Sukamaju membayar sebesar 3.320.250. Dan kita lihat kira-kira dia mendapatkan diskon atau tidak. 5/10 ada di tanggal 3 teman-teman, dan dia membayar tanggal 13, berarti dia mendapatkan diskon teman-teman ya. Apakah dia melakukan retur? Ya, dia melakukan retur teman-teman ya. Jadi ini ada, jika kita membayar berarti artinya utang usaha kita berkurang dan kas kita berkurang teman-teman. Perhitungnya juga sama, tadi harganya adalah 4.218, kemudian kita kurangi dengan 733, kemudian kita kurangi lagi dengan 4.288, kita kurangi dengan 733 lagi, dan kita kali dengan 5%. Nah, hasilnya adalah 3.320.250 rupiah. Selanjutnya itu ada di tanggal 19. Tanggal 19 ini juga sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini dari PT Makmur Berkah, dia membayar sebesar 3.166. Kita lihat dari PT Makmur Berkah dia ada di tanggal 8 dan terminnya adalah 10/10. Apakah dia mendapatkan diskon? Dan ternyata tidak mendapatkan diskon teman-teman, karena maksimal tuh sampai tanggal 18, sedangkan PT Sukamaju itu dia baru bayar tanggal 19. Jadi secara logika karena terminnya itu sudah terlewatkan, ya sudah tidak berlaku lagi diskonnya teman-teman ya. Jadi di sini utang usahanya berkurang dan kasnya berkurang, yaitu sebesar 3.166.000. Dan kita akan lanjut ke transaksi selanjutnya. Itu ada di tanggal 20. Nah, tanggal 20 ini PT Sukamaju dia mengonfirmasikan bahwa PT Permata Indah itu membeli beberapa barang
dengan total 5,6 juta. Berarti ini artinya kita melakukan penjualan teman-teman ya. Karena kita melakukan penjualan, berarti otomatis jurnal yang dicatat adalah piutang usaha, dan persediaan barang dagang teman-teman. Nah, jadi piutang usahanya itu adalah 5.600.000. Kemudian kita lihat lagi teman-teman. Jadi pembeliannya itu terminnya adalah 8/5 N per EOM dengan syarat FOB shipping point teman-teman. Shipping point itu artinya bukan kita menanggung bebannya, berarti Permata Indah sebagai pembeli yang menanggung biaya pengirimannya, tetapi kita tetap mencatat beban pokok penjualannya karena kita melakukan penjualan teman-teman ya. Di sini beban pokok penjualan sama persediaan barang dagang. Nah, beban pokok penjualannya itu 120.000 teman-teman ya. Di sini 120.000 dan selanjutnya kita akan lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Ini ada di tanggal 27 teman-teman, 27. Nah, ini ada di tanggal 27 dan kemudian selanjutnya itu ada di tanggal itu ada di tanggal 25 Mei teman-teman ya. Ada di tanggal 25 Mei. Nah, di sini tadi ada di tanggal 27. Oh, terlewat teman-teman ya. Jadi di sini itu ini tadi ada di tanggal 20, terus kemudian ada di tanggal 27. Berarti ini dulu berarti teman-teman ya. Ada di tanggal 25. Intinya di dalam bukti pembayaran ini PT Sukamaju itu dia menyewa sebuah ruangan rapat seharga Rp6.824.630 untuk keperluan rapat sementara antar perusahaan teman-teman. Dan spesifikasi dari rapat ini itu ukurannya 350 meter kubik dengan tinggi gedungnya itu 17 meter dan berkapasitas 50 orang. Jadi otomatis, dan juga PT Sukamaju ini dia membayar sekarang karena harus mereservasi tempat itu. Dan otomatis karena kita membayar sewanya terlebih dahulu, berarti ini adalah kas dan sewa dibayar di muka teman-teman ya. Karena kita membayar sewanya terlebih dahulu dan baru kita gunakan. Dan ini baru akan digunakan pada tanggal 12 Juni 2020 teman-teman, sehingga kita tidak perlu melakukan penyesuaian karena baru akan digunakan di bulan depan. Dan kita akan melakukan penyesuaiannya di bulan depan teman-teman, bukan di bulan ini. Jadi ini kasnya adalah sebesar 6.824.630. Kemudian ini ada di tanggal 27. Nah, tanggal 27 ini PT Permata Indah itu dia membayar piutangnya itu sebesar 5,6. Nah, di sini dia tidak mendapatkan diskon teman-teman ya. Karena terminnya itu adalah 8/5 ada di tanggal 20, otomatis maksimal tanggal 25. Sedangkan PT Permata Indah itu dia baru membayar tanggal 27 teman-teman. Berarti otomatis di sini kasnya bertambah dan piutang usahanya berkurang sebesar 5.600.000. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Di sini intinya PT Sukamaju itu dia membayar asuransi sebesar 6 juta melalui tunai itu untuk bulan Mei teman-teman. Berarti artinya di tanggal ini ada di tanggal 27. Otomatis jika kita membayar asuransi untuk 1 bulan itu berarti ada beban asuransi teman-teman. Berarti ini adalah beban asuransi dan juga kas teman-teman. Kenapa kita tidak mencatat asuransi dibayar di muka?
Karena asuransi dibayar di muka itu kita membayar misalnya untuk 1 tahun atau 2 tahun, tapi untuk 1 bulan ya kita mencatatnya ya tetap beban asuransi teman-teman, karena pasti akan kepakai teman-teman dan akan menjadi beban teman-teman. Tadi ini sebesar 6 juta, sebesar 6 juta. Nah, dan kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Jadi intinya di dalam pengumuman ini ada di tanggal 28 teman-teman ya, 28. Intinya dalam pengumuman ini PT Sukamajo itu dia membagi gaji karyawannya kepada 3 karyawannya sebesar 4 juta untuk bulan ini teman-teman. Artinya jika kita membayar ada beban gaji teman-teman ya, ada beban gaji sama kas. Dan jika pada akhir bulan gaji itu belum dibayarkan, itu ada yang namanya utang gaji teman-teman, bukan utang usaha. Jadi memang utang itu ada banyak teman-teman macamnya, ada utang usaha, utang gaji, kemudian ada utang bunga dan lain sebagainya teman-teman, bergantung dari case-nya. Di sini itu sebesar 4 juta. Nah, dan kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Di transaksi yang selanjutnya ini PT Makmur Berkah itu dia membeli beberapa item dari perusahaan Sukamajo itu sebesar 340 teman-teman ya. Dari mana? Dari 100.000 ditambah 150.000 ditambah 90.000, hasilnya dari 340.000, yang artinya kita melakukan penjualan teman-teman. Ini ada di tanggal 29. Kita melakukan penjualan, artinya piutang usahanya bertambah, persediaan barang dagangnya berkurang karena kita melakukan penjualan. Ini sebesar 340.000. Kemudian ini ada level B shipping point, yang artinya kita tidak perlu mencatat karena shipping point itu yang menanggung adalah pembeli, tetapi kita tetap mencatat beban pokok penjualannya, beban pokok penjualan sama persediaan barang dagang. Nah, bahan pokok penjualan itu sebesar 140.000. Kemudian nah ya, kemudian kita akan lanjut ke transaksi yang selanjutnya teman-teman. Jadi di sini PT Sukamajo itu dia membayar beban listrik teman-teman untuk bulan Mei tahun 2020. Ini ada di tanggal 30 teman-teman. Tanggal 30 berarti ini adalah beban listrik. Berarti ini adalah beban listrik kemudian sama kas di sebesar 110.000. Nah, kemudian kita akan lanjut ke transaksi yang selanjutnya teman-teman. Nah, di sini ada kwitansi itu telah diterima dari PT Makmur Berkah sebesar 340.000 teman-teman. Di sini ya dia membayar 340 teman-teman ya. Dia membayar 340, yang artinya jika dia membayar, dia ada tanggal 30, kasnya bertambah dan piutang usahanya berkurang teman-teman, yaitu sebesar 340.000. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Jadi ini ada di tanggal 31. Intinya ini adalah bukti pembayaran yang dimana PT Sukamajo itu dia membeli beberapa barang dari PT Nugraha Gemilang teman-teman, dan dibayar tunai dan telah sah pembayarannya itu sebesar 17.350.000. Berarti di sini karena tunai, artinya ini kan peralatan teman-teman ya. Berarti ini tuh adalah akun peralatan dengan kas teman-teman. Nah, terus kemudian ini adalah 17.350.000. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Kemudian nah ini adalah jurnal umumnya ya teman-teman ya, dan ini hasilnya adalah balance, yaitu sebesar 681.101.000
rupiah. Jadi seperti ini kurang lebih jurnal umumnya. Nah, lalu kemudian kita akan lanjut ke buku besarnya. Untuk buku besarnya ini juga sama teman-teman ya, seperti di perusahaan jasa, hanya akun-akunnya saja yang berbeda. Misalnya seperti ini, misalnya transaksi kas, yang mengaruhi kas itu ada di tanggal berapa aja. Yang pertama itu adalah di tanggal 1 karena modal. Jadi di sini adalah 600 juta. Dan ini saldonya adalah 600 juta. Kemudian transaksi yang selanjutnya ada di tanggal 2. Itu ada di kredit sebesar 2.160.500. 2.160.500. Nah, dan ini adalah formulanya teman-teman ya, untuk menghitung saldonya. Ini 600 juta kita tambah dengan debitnya, kita kurangi dengan kreditnya, dan hasilnya adalah 597.839.500 teman-teman. Dan begitu seterusnya di akun-akun selanjutnya teman-teman ya. Ya, jadi ini adalah buku besarnya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah buku besarnya. Jadi buku besarnya itu kurang lebih sama seperti perusahaan jasa teman-teman, hanya akun-akunnya saja yang berbeda. Nah, setelah buku besar ini kita lanjut ke neraca saldo teman-teman. Di neraca saldo pun juga sama teman-teman. Jadi neraca saldo itu kan kayak summary dari buku besar, hampir sama seperti perusahaan jasa teman-teman. Misalnya di sini kasnya itu dia ada di debit sebesar 581.825.570 rupiah. Terus kemudian ada piutang usaha itu sebesar 451.180 rupiah, dan begitu seterusnya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ini neraca saldonya ya, dan hasilnya itu balance sebesar 621.679.380 rupiah. Jadi neraca saldonya ini kurang lebih sama seperti perusahaan jasa, ini akun-akunnya saja berbeda. Di sini misalnya seperti ada beban pokok penjualan, beban pengiriman, dan ada beban teratur pembelian. Jadi ini ada tambahan teman-teman ya. Tadi ini yang di tanggal 10 Mei itu ada beban yang ditimbulkan dari retur, itu dicatat teman-teman ya sebagai beban retur pembelian teman-teman. Dan di sini posisinya dia ada di kredit teman-teman ya. Ya teman-teman, di sini kita juga bisa membuat pivot table seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi di sini tinggal di sini kita pertama-tama hapus dulu tabel yang tidak kepakai, kemudian kita Ctrl A, kemudian insert pivot table. Nah, di sini ada dua teman-teman, ada new worksheet atau existing worksheet. Bebas dari teman-teman, favoritnya dari teman-teman seperti apa. Kalau teman-teman merasa wah ini di sheet yang sama agak ribet nih, ini kan agak mengganggu misalnya, bisa di new worksheet. Tapi kalau teman-teman mungkin ngerasa tapi kebanyakan sheet nggak enak ya toh, mending enak jadi satu, bisa di existing worksheet teman-teman. Di sini saya akan memilih existing worksheet dan lokasinya ada di sini teman-teman, dan klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada tiga teman-teman, ada nama akun, debit, sama kredit. Nama akun kita drag ke rows, debit dan kredit kita drag ke value. Nah, hasilnya kan kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman hasilnya, hasil dari pivot table-nya. Nah, jadi ini lumayan mudah membuat pivot table-nya, dan ini adalah salah satu contohnya teman-teman ya. Ya, jadi memang pivot table-nya itu
Contohnya itu ada banyak teman-teman, cuma salah satunya itu dipakai di neraca saldo teman-teman. Nah di sini, nah ini adalah salah satu contohnya. Terus kemudian ya, jadi kurang lebih pivot table itu seperti ini teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke studi kasus yang selanjutnya, yaitu laporan laba rugi. Jadi di sini laporan laba ruginya itu juga hampir sama seperti perusahaan jasa. Saya akan buat dulu, kemudian pada akhirnya akan saya jelaskan. Jadi ini adalah laporan laba ruginya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu ada pendapatan dari penjualan. Penjualannya ini adalah sebesar 1.560.000. Ini semua nilainya ini diambil dari neraca saldo teman-teman ya, karena neraca saldo itu pusatnya semuanya nilai teman-teman. Kemudian ada retur sebesar 147, kemudian diskonnya juga kosong. Terus kemudian ini 147 ini hasil dari penjualan ini, kemudian 1413 ini adalah hasil dari pengurangan 1.560 dikurangi dengan 147. Kemudian 840.000 itu adalah hasil dari pengurangan dari 840.000 itu adalah beban pokok penjualan yang diambil dari neraca saldo juga. Dan laba kotornya ini hasil dari 1.413.000 dikurangi dengan 840.000. Kemudian di sini ada beban operasional. Beban operasional bagi menjadi dua, yaitu ada beban penjualan dan beban operasional. Beban penjualan misalnya seperti beban gaji dan lain sebagainya. Kemudian kalau beban operasional itu misalnya seperti beban listrik dan lain sebagainya. Kemudian ini di total hasilnya adalah 4.110.000. Kemudian ada beban dan pendapatan dan beban non operasi lainnya. Beban pendapatan dan beban non operasi lainnya ini misalnya seperti pendapatan bunga, beban bunga, terus kemudian utang bunga dan lain sebagainya. Dan ini perusahaan PT Sukamaju dia mengalami rugi teman-teman ya, yaitu sebesar minus 3.537.000. Biasanya kalau misalnya perusahaan itu mengalami rugi teman-teman, perusahaan itu tidak lama akan tutup teman-teman, yang artinya tidak lama itu akan mengalami kebangkrutan yang luar biasa teman-teman. Dan biasanya dalam dunia investasi, kalau perusahaan itu mengalami kebangkrutan, biasanya nilai sahamnya akan turun teman-teman, akan turun drastis, dan banyak investor yang akan meninggalkan perusahaan tersebut. Terus kemudian kita akan lanjut ke laporan laba ditahan. Ya, jadi ini adalah laporan laba ditahannya, hampir sama seperti perusahaan jasa. Jadi pertama itu ada laporan ditahan pada awal bulan Mei, kemudian ditambah dengan rugi bersihnya, rugi atau laba bersihnya, karena di sini dia mengalami rugi, berarti rugi bersih. Dan ditambah dengan rugi bersih, kemudian dikurangi dengan dividen. Kemudian ada kenaikan laba, ini adalah hasil total dari rugi bersihnya dikurangi dengan dividen. Dan ini adalah laba ditahan pada akhir bulan Mei. Kemudian kita akan lanjut ke laporan arus kas. Ya, ini adalah laporan arus kasnya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu ada arus kas dari kegiatan operasional. Dan yang pertama itu ada penerimaan dari penjualan sebesar 1,560. Kemudian ada pembayaran bahan gaji itu 4 juta, pembayaran bahan listrik 110.000, pembayaran beban asuransi 6 juta, pembayaran beban dibayar di muka yaitu sewa dibayar di muka sebesar 6,824, 630, beban penyusutan. Kemudian ada pelunasan piutang usaha sebesar 441.180 rupiah. Kemudian ada pelunasan utang usaha sebesar 11 juta sekian. Dan totalnya adalah 29.990.560 rupiah. Kemudian ada arus kas dari kegiatan investasi, itu pembelian perlengkapan dan pembelian peralatan, totalnya adalah 17.350.000. Kemudian ada arus kas dari kegiatan pendanaan, itu ada modal sama dividen.
itu sebesar 600 juta, dan totalnya itu adalah 612.640.560. Jadi 612 ini 29 juta ini 29 juta sekian dikurangi dengan 17 juta sekian, kemudian ditambah dengan 600 juta, hasilnya adalah 612 juta sekian. Kemudian kita akan lanjut ke laporan posisi keuangan. Ya, jadi ini adalah laporan posisi keuangannya teman-teman, dan ini hasilnya balance ya, yaitu sebesar 607.517.750 rupiah. Jadi yang pertama itu ada aktiva atau aset, itu ada aktiva lancar sama aktiva tetap. Aktiva lancarnya ada kas, yaitu ini dari neraca saldo, ini semuanya dari neraca saldo. Kemudian piutang usaha, perlengkapan, persediaan barang dagang, kemudian di total. Terus kemudian ada aktiva tetap, itu ada peralatan sama dikurangi akumulasi penyusutan. Kemudian ada total aset. Total asetnya itu sebesar ini 590 juta sekian ditambah dengan 17 juta sekian, hasilnya adalah 607 juta sekian. Kemudian kewajibannya itu ada kewajiban lancar dan jangka panjang. Kalau lancar ada utang usaha, dengan jangka panjang itu ada wesel bayar. Kemudian ekuitasnya ada modal sama laba ditahan, dan ini totalnya adalah 607 juta sekian dan seimbang teman-teman ya. Jadi kurang lebih laporan keuangan perusahaan dagang kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan saya ingin memberikan satu tips teman-teman. Tips ini adalah tips dari saya. Ini saya baru mencoba kemarin dan ternyata cukup lumayan berguna menurut saya. Ini debit kredit. Nah teman-teman, misalnya teman-teman mau bikin buku besar misalnya, misalnya teman-teman ragu-ragu, misalnya mau cari akun apa gitu, bisa menggunakan rumus ini teman-teman ya. Bisa menggunakan rumus ini. Jadi sama dengan count if, buka kurung, kemudian kita drag ini akun debit sampai bawah. Artinya kita mau mencari akun yang ada di bagian debit. Kemudian ada di sini teman-teman ya. Kita minta dia taruh di situ. Kemudian hasilnya itu maaf teman-teman, itu tadi menggunakan rumus count if, yaitu jadi ini di drag semuanya, kemudian koma atau titik koma bergantung dari laptop yang teman-teman gunakan. Itu kemudian buka kurung, kemudian kita arahkan ke sini, ke kotak ini, kemudian tutup kurung 2 kali. Begitupun sebelahnya teman-teman, tinggal Ctrl C Ctrl V, maka sebelahnya juga akan menyesuaikan juga. Nah ini kita tulis ini adalah I6. Nah ini saya akan beri satu contoh teman-teman ya. Misalnya teman-teman di sini mau nyari akun kas. Nah di sini akun kas ada 5 di debit dan juga ada di kredit itu ada 8. Nah di sini teman-teman juga bisa ngeceknya ya. Di sini ada 5 dan di sini juga ada 8 teman-teman. Contoh lagi misalnya piutang usaha teman-teman. Nah di debit ada 3, di kredit ada 4. Nah di sini ada 3, di sini juga ada 4. Dan begitu seterusnya teman-teman ya, akun-akun lainnya. Jadi memang misalnya teman-teman mau cari akun apa aja, misalnya persediaan barang dagang atau utang usaha, daripada mencari satu-satu mending membuat
seperti ini teman-teman, menggunakan rumus count if. Dan saya baru coba kemarin dan ternyata lumayan berguna juga untuk saya, dan mungkin teman-teman bisa mencoba, mungkin bisa berguna juga untuk teman-teman. Dan itu adalah sekian dari tips dari saya. Meskipun ini hampir sama seperti logo search teman-teman, cuman mungkin minusnya tidak bisa menunjukkan di tanggal mana aja yang ada akun itu. Namun bisa dihitung kira-kira bila teman-teman membuat akun piutang usaha, buku besar akun piutang usaha, bisa terlihat kira-kira akun mana yang tanggal berapa yang kurang, atau mungkin tanggal berapa yang kelebihan atau kemasukan. Nah, bisa terlihat teman-teman ya. Dan itu adalah sekian dari tips dari saya, dan dari tips tersebut juga mengakhiri dari video saya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyebutan. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat siang.